Hello everyone, welcome to Kriwil, kajian veteriner with Akil. Hai semua, perkenalkan aku Anissa Bening Dan aku Iseni Hasanah. dan kami di sini akan memandu podcast pada kali ini. Betul banget nih Teh, tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Apa sih itu Kriwil? Kriwil atau Kajian Veteriner with Akil merupakan salah satu program kerja dari Divisi Akademik dan Keilmuan dari Hima Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran. Dan pada kajian kali ini spesial banget nih, karena kita akan ngebahas mengenai vaksin dan peran dokter hewan di dunia vaksin. Yap, seperti yang kita ketahui beberapa tahun lalu kita manusia ini diwajibkan untuk vaksin COVID-19 ya. Tapi sekarang tuh nggak hanya manusia yang diwajibkan untuk vaksin, mulai banyak juga anjuran-anjuran dan juga kayak program pemerintah untuk vaksin seperti vaksin rabies, terus ada vaksin F3 dan F4. Nah itu tuh sedang galak diperbincangkan, dipromosikan gitu ya. Nah tapi sebenarnya tahu gak sih apa itu vaksin? Nah, vaksin merupakan produk biologi yang mengandung antigen yang dapat merangsang imun tubuh nih, sehingga ketika terpapar suatu penyakit, tubuh itu sudah memiliki imun untuk melawannya. Dan vaksin itu nggak hanya ditujukan untuk manusia aja loh, tapi hewan juga sudah sering diberikan vaksin untuk mencegah penyakit dan penyebaran penyakit dari hewan ke manusia atau yang disebut dengan penyakit zoonosis. Wah, ternyata sangat penting ya teh vaksin itu. Nah, setelah kita tahu apa itu vaksin, aku juga sempat cari tahu nih kayak vaksin itu dibuatnya tuh bagaimana, dan oleh siapa gitu ya. Nah, awalnya aku pikir tuh vaksin hanya dibuat oleh tenaga seperti orang-orang lulusan farmasi, terus mungkin ada keterlibatan dari dokter-dokter umum gitu ya. Tapi ternyata yang wow banget itu ada campur tangan yang gak kalah penting, yaitu oleh dokter hewan. Nah, tapi aku juga masih bingung nih, kayak apa sih pentingnya peran dokter hewan dalam produksi dan pendistribusian si vaksin ini? Tahu gak sih Teh? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, baiknya kita langsung tanya ke yang profesional aja nih, yang udah tahu banget gitu ya Teh ya. So next kita akan masuk ke sesi podcast yang berjudul Dokter Hewan di Balik Vaksin, Menjaga Kesehatan Hewan dan Manusia. Langsung aja yuk kita kenalan dengan narasumber kita kali ini, yaitu Dokter Hewan Armanda Dwi Prayogo, Magister Biotek. Ya, izinkan saya untuk membacakan CV-nya secara singkat terlebih dahulu. Jadi Dokter Hewan Armanda Dwi Prayogo M.Biotek ini merupakan tenaga pengajar dosen dari program studi kedokteran hewan Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau juga pernah bekerja di PT Tekad Mandiri Citra Bandung sebagai Technical Support Supervisor, dan beliau juga pernah mempublikasikan karya tulis yang berjudul Efficiency of Hemagglutinacy Gen of Highly Pathogenic Avian Influenza as a Vaccine Candidate in Poultry, Review World Veterinary Journal. Narasumber kita kali ini sangat wow ya Teh ya. Jadi nggak sabar dapat ilmu yang daging dari beliau. Baik, langsung aja kita sapa. Selamat datang dokter. Ya, selamat sore, selamat siang dan sebagainya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar dokter sendiri? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Baik dokter, mungkin kami tadi sudah berbincang sedikit mengenai apa itu vaksin dok. Dan ternyata ada campur tangan dokter hewan dalam proses pembuatan vaksin gitu ya dok. Nah sebenarnya dalam dunia vaksin, produksi vaksin, tugas dokter hewan dan pengembangan serta distribusi vaksin itu sendiri apa ya dok? Tugas dokter hewan. Ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk peran dokter hewan sendiri di perusahaan vaksin itu terutama di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup banyak. Mulai dari QC, quality control, itu, kemudian QA, quality assurance, terus juga ada supervisor produksi antigen gitu, sampai ke supervisor produksi, bahkan ke research and development untuk vaksinnya juga itu rata-rata dokter hewan untuk di perusahaan obat hewan. Terutama kalau obat hewan itu kan isinya nggak cuma obat tapi ada yang produksi vaksin. Nah untuk peran dokter hewannya rata-rata sih di sana, terutama di research and development-nya. Begitu. Kalaupun nanti vaksinnya vaksin manusia, biasanya dokter hewan dilibatkan pada diuji preklinik gitu. Uji preklinik karena kan menggunakan hewan coba ataupun di dalam produksi antibodi itu kan membutuhkan hewan seperti kelinci gitu. Nah, itu biasanya dokter hewan dilibatkan di sana, begitu. Wow.
baru tahu nih ya. Ternyata dokter hewan juga Kayak- dilibatkan banget gitu ya. Jajarannya tuh banyak banget tadi, supervision, Iya, quality banyak. control, quality assurance. Oh, iya. Kayak Banyak. sekali, Dok. Banyak banget. Sebenarnya banyak. Iya nih dok. Kalau gitu, tapi dokter sih, gimana sih dokter cara pengembangan vaksin hewan untuk hewan itu sendiri? Apakah dalam pengembangan vaksin itu terdapat tantangan bagi dokter hewan? Ya, kalau dalam pengembangan vaksin sebenarnya secara umum vaksin di Indonesia itu untuk yang di hewan rata-rata adalah untuk di unggas ataupun hewan ternak untuk saat ini. Kalau yang kita tahu ada vaksin rabies, vaksin anjing kucing yang untuk kalisi dan sebagainya, panle itu masih impor, masih sifatnya impor. Tapi kalau rabies itu sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia oleh namanya Pusat Veteriner Farma di Surabaya. Itu lembaga milik pemerintah. Ada sebenarnya tapi mungkin kalangan kita kurang tahu gitu ya, atau karena mungkin dari pemerintah tidak melakukan promosi, tidak ada target penjualan gitu ya. Tapi kalau dalam industri yang import mungkin kan mereka harus target penjualan nih, jadi ada marketing gitu juga gitu kan, sehingga kita lebih mengenal. Itu sih ya, sebenarnya untuk vaksin rata-rata di unggas, dan untuk produksinya itu rata-rata jenis vaksinnya adalah vaksin live, kemudian vaksin kill atau inaktif gitu. Nah, dalam produksi vaksin live kalau di unggas itu rata-rata sekarang produksinya adalah egg base, jadi berbasis telur. Gitu. Jadi produksi vaksinnya itu nanti ditanam di dalam telur kemudian dipanen sebagai antigen. Nah, nanti itu diukur jumlah virusnya berapa, kemudian persyaratan untuk vaksin berapa. Nah, itu dibuat nanti ada yang live, jenisnya hidup. Kalau yang jenisnya hidup itu biasanya diteteskan gitu, atau dispray atau diminumkan. Tapi kalau yang inaktif atau kill itu biasanya disuntikan. Gitu. Jadi sejauh ini untuk produksi vaksin di Indonesia seperti itu, egg base rata-rata. Jadi berbasis dengan menggunakan telur berembrio. Begitu ya. Kalau advance-nya sebenarnya beberapa penelitian ada teknologi rekombinan begitu, atau vaksin mRNA seperti COVID, tapi untuk di hewan saat ini tuh masih impor juga. Ada produsennya dari Prancis gitu, dari Eropa. Itu sudah ada di Indonesia tapi belum diproduksi di Indonesia gitu. Gitu. Wah, jadi nggak hanya apa ya namanya, produksi vaksin tuh gak selalu melibatkan hewan langsung hidupnya gitu ya dok. Iya. Tapi bisa dari embrionya, Embrionya embrio telur gitu ya. Bahkan ada yang pakai media, jadi kayak tisu culture, jadi dia dibiarkan di jaringan, nanti kita panen antigennya gitu. Nah, problemnya itu adalah dokter hewan atau peneliti di sana atau perusahaan tersebut harus memiliki master seed vaksin, jadi seed virus yang murni, nggak terkontaminasi virus lain. Terus sudah tahu beneran virusnya, oh ini yang strainnya misalkan ND mesogenik gitu, ya udah yang mesogenik aja, itu kan susah. Gitu. Ya, ada itunya dok, apa ya, kualifikasinya. Ya gitu. ada kualifikasinya, ibaratkan syarat-syarat untuk produksi vaksin harus dipenuhi dulu tuh, dan itu seharusnya dilakukan namanya surveillance genomik, jadi genomic surveillance, jadi rutin. Perusahaan-perusahaan vaksin ini sejauh ini sudah aktif semuanya, jadi melakukan sampling di lapangan, ada wabah di sampling, oh ternyata virusnya virus ND gitu misalkan, atau Newcastle disease atau penyakit tetelo di ayam. Nanti itu dilihat tetelonya itu yang jenisnya yang apa, kan macam-macam tuh. Iya. Oh yang ganas bukan, oh ternyata yang ganas, oh yang ganas apakah sama di Bandung sama yang misalkan di Jawa Timur gitu. Itu perusahaan-perusahaan vaksin pasti akan menyesuaikan hal itu gitu. Walaupun dari pemerintah kalau untuk avian influenza itu ditentukan avian influenza H5N1 harus pakai clade yang mana, misal 2344C, ada yang 2321B gitu. Jadi macam-macam gitu. Sangat advance sekali gitu. Bahkan saya saja kurang mengerti, tapi membuktikan kayak Tantangannya banyak banget gitu ya. tantangannya banyak banget. Terus sangat ya kualifikasinya tuh sangat penting gitu ya. Banget, iya benar banget ya. Tadi kan udah jelasin nih bahwa tuh vaksin merupakan banyak tahapan dalam pengembangannya ya dok ya. Nah, apakah terdapat standar yang khusus nih dok dalam pengembangan vaksin hewan itu sendiri? Ya. Kalau standar khusus itu sebenarnya ditentukan dari namanya BPM-SOH, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Itu dari di bawah Kementan. Jadi setiap produk obat hewan ataupun vaksin itu harus didaftarkan di situ dan harus diuji. Ujinya itu biasanya yang jelas adalah uji potensi dan protektivitas kalau vaksin ya.
Potensi itu maksudnya menimbulkan antibodi. Kalau protektif, antibodinya ya beneran protektif. Ayam yang divaksin tidak mati kena virusnya. Gitu. Sebenarnya standarnya prinsipnya di sana, selain ya aman dan sebagainya itu udah standar lah, harus aman ya. Vaksin itu tidak mengandung zat-zat pirogen gitu, ataupun ternyata ada kontaminasi virus lain atau bakteri lain gitu ya, itu standar. Tapi yang jelas adalah tingkat protektivitasnya seperti apa, itu yang menjadi kunci utama vaksin itu bisa boleh diedarkan begitu. Mungkin saya tadi ralat ya, yang AI itu 2344B dan 2321C. Saya ketukar C sama B-nya tadi. Baik dok, terima kasih dok. Kelasnya juga beda, kelasnya juga beda. Takutnya nanti dikoreksi. Tidak apa-apa dok. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dok. Mengapa sih vaksin hewan itu penting di dunia veteriner dan bagaimana vaksin untuk hewan itu berkontribusi dengan kesehatan manusia secara tidak langsung atau kita sebut One Health gitu ya dok? Ya kalau vaksin penting untuk hewan, kalau untuk hewan kesayangan yang jelas karena hewan kesayangan itu bagian dari keluarga, ya vaksin itu salah satu cara ya supaya kita nggak kehilangan keluarga kita gitu ya ibaratkan, karena hewan kesayangan kan menjadi keluarga. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kalau di hewan kesayangan adalah penularan rabies sebagai upaya preventif anjing-anjing liar ataupun anjing yang kita pelihara itu tidak tertular rabies dan malah menimbulkan rabies di kita gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi peran di hewan kesayangan vaksin itu ya terutama rabies, karena kalau nggak divaksin ya barangkali kita takut ya ngelihat anjing itu pasti udah takut banget gitu. Tapi sejauh ini karena dikendalikan, dikontrol ya itu jadi aman lah gitu ya. Terus kalau yang di hewan ternak yang jelas vaksin itu untuk menjaga suplai kebutuhan pangan nasional. Ya kan kalau ayam nggak divaksin misalkan gampang kena virus, ya kita susah punya daging yang murah gitu kan. Beli daging, misalkan beli daging cuman amannya di daerah Kalimantan gitu, karena Kalimantan nggak banyak penyakit misalkan gitu kan, susah ya gitu beli. Nah itu problem-problem seperti itu, termasuk ayam petelur nggak divaksin ternyata bisa drop produksi kan, masa telur harus impor gitu kan. Nah itu vaksin itu sebenarnya dikasihnya ke hewan, dampaknya ya ke kita gitu. Hewannya sehat, produksinya bagus ya ke kita juga kan. Begitu, termasuk mungkin penyakit-penyakit yang lain seperti antraks itu kan juga ada vaksinnya gitu kan. Antraks juga cukup berbahaya di manusia, yaitu sudah ada vaksinnya dan bermanfaat untuk kita kan gitu. Padahal yang divaksin hewannya padahal gitu. Begitu. Dari tahun ya vaksin tuh berguna bagi hewan tapi juga kita juga. Dampaknya nggak hanya kesehatan si hewannya tapi kesehatan kita juga. Terus gak hanya kesehatan, ternyata ekonomi juga terdampak. Sangat terdampak gitu ya. Harus impor dari Kalimantan tuh tadi. Mahal. Ongkosnya aja udah berapa gitu ya. Bener banget tuh. Tapi dokter, yang kita ketahui nih ya dokter, teknologi itu kan udah berkembang dan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita melindungi kesehatan hewan kita. Ini saya ingin bertanya nih dokter, bagaimana pandangan dari dokter mengenai pengembangan vaksin hewan di masa depan, dan apakah terdapat inovasi yang dikembangkan atau teknologi baru yang lebih menjanjikan? Oh iya. Sebenarnya kalau untuk teknologi vaksin semuanya masih under research ya gitu. Jadi semuanya masih dalam development, pengembangan yang benar-benar vaksin ini sangat aman gitulah dibanding teknologi sebelumnya gitu kan. Kalau kita lihat teknologi vaksin sebenarnya berkembangnya yang sekarang ya rekombinan itu ataupun yang berbasis mRNA. Jadi hanya materi genetiknya saja yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian kita akan kebal terhadap virus tersebut. Tapi saya juga kalau misalkan membaca dari research, walaupun saya pengen mendalami itu, tapi saya ngelihat juga visibilitasnya pasti vaksinnya akan mahal. Sedangkan di dalam industri peternakan kan kalau bisa low cost kan gitu kan. Kalau teknologinya sangat tinggi tapi ternyata biayanya juga tinggi toh ya kadang tidak visible ya gitu ya. Itu yang menjadi persoalan. Dan juga vaksin inaktif yang masih pakai virus utuh tapi diinaktivasi itu sejauh ini masih terlihat memberikan protektivitas yang baik selama masih homolog atau mirip dengan virus lapang. Begitu. Jadi untuk yang ke depan teknologi menjanjikan sebenarnya mRNA, tapi sebenarnya menurut saya itu juga masih under research gitu, masih dalam pengembangan. Kalaupun itu bisa diproduksi tadi persoalannya mahal. Itu aja.
Gimana caranya nanti ada teknologi produksi vaksin yang lebih advance tadi tapi lebih murah. Nah, itu bisa jadi terobosan sebenarnya gitu. Berarti dalam teknologi ini dokter hewan juga berperan untuk berpikir nih gimana vaksin dibuat dengan harga yang terjangkau supaya mungkin bisa diterapkan dengan cost yang lebih murah. Kayak gitu ya, berdampak pada ekonominya sangat kuat. Ya, mungkin saya gambarkan kalau ayam petelur itu biaya vaksin dalam setahun itu cuma 3.000. Setahun dong? Setahun. Ya. Wah, 3.000. Setahun jadi 3.000. kalau 300.000 mungkin harga telur udah lebih dari Ya misalkan ternyata setahun anggarannya harus 10.000 kan, maksudnya meningkatkan itu per ekor. Jadi obat pun biasanya peternak itu menganggarkan jadi biaya pengobatan, vitamin dan sebagainya, desinfektan itu anggaran maksimal ayam petelur Rp500 per bulan gitu. Misalkan seperti itu udah anggaran yang cukup besar Rp500 per ekor per bulan gitu. Ayamnya banyak gitu. Kalau orang punya 1 juta kali 500 udah nolnya banyak gitu. Ya itu salah satu gambaran ya kenapa teknologi vaksin ke depan kalau emang canggih ya itu low cost itu harus diutamakan kalau di ternak. Teman kalau di hewan kesayangan ya nggak menutup kemungkinan karena mungkin sekarang price-nya per hewan itu di 200-an gitu, 200 ribuan, 300 ribu untuk vaksin anjing kucing. Misalkan nanti agak naik, bisa 1 juta tapi ternyata protektif dan sekali vaksin, atau mungkin bisa jadi pilihan gitu kan gitu. Karena kepentingan orang-orang mungkin beda-beda ya dok. Kayak dokter hewan, kayak masyarakat yang sangat sayang, apalagi punya banyak uang, itu kayak gak akan sia-sialah akan kuberikan semua pada gitu keluargaku gitu. Ya, kok gak tersayang gitu ya. Ya, sangat menarik sekali ya semua tentang mengetahui berbagai inovasi dan teknologi yang mungkin kedepannya akan bisa dikembangkan, bisa ada. Mungkin dok, terakhir ini dok, pesan dari dokter untuk masyarakat umum agar mau nih melakukan vaksin dan terbuka mata gitu kayak vaksin itu penting pada hewan peliharaannya sehingga dapat berkontribusi pada kesehatan masyarakat itu sendiri dok. Ya baik. Kalau dari saya sih sebenarnya terkait kepada masyarakat terkait pentingnya vaksin itu bisa dipertimbangkan masing-masing sebenarnya ya kalau secara pengetahuan bahwa kalau emang hewan peliharaan kita tidak dirasa terlalu beresiko gitu ya atau kalau mati nggak apa-apa kan tetap ada yang seperti itu kan ada yang pelihara mati nggak apa-apa ya itu pilihan ya gitu misalnya nggak usah vaksin lah ataupun biayanya terlalu tinggi tidak mampu ya tidak perlu memaksakan menurut saya bijaknya seperti itu tapi kalau memang kucing-kucing tetangga pada mati nih gitu kan ya mending vaksin ya gitu maksudnya buat upaya kita karena kita sayang dengan hewannya kepedulian dengan hewannya ya lebih baik divaksin. Itu kalau yang untuk penyakit infeksius seperti Panle, Kalisi ataupun herpes virus rhinotracheitis itu kalau di kucing. Nah, kalau di anjing terutama rabies, kalau rabies itu ya upayakan sih vaksin karena memang itu yang akan menyelamatkan manusia ya. Kalau ternyata kita nggak tahu ke depan kalau ternyata ada wabah penularan rabies dari kelelawar, ternyata kelelawarnya suka berkeliaran di kehidupan kita, misalkan ternyata hutan-hutan kita habis tuh, terus kelelawar tinggalnya di gedung-gedung kita, kan itu mengerikan ya. Kalau yang masa kita ngevaksin kelelawar, itu susah lagi ya susah lagi kan, PR lagi. Bang, ambil itu susah lagi, nah makanya itu sebagai bentuk eradikasi karena memang di Indonesia beberapa daerah belum bebas rabies gitu ya. Belum bebas rabies bukan berarti kita harus menjauhi anjing kucing gitu ya atau hewan penular rabies bukan berarti begitu tapi malah kita harus menggalakkan ini vaksin rabies itu yang menurut saya menjadi penting untuk vaksin untuk di hewan kesayangan. Tapi kalau di hewan produksi ya kalau untuk mengamankan karena peternakan itu adalah sebuah bisnis ya sebaiknya divaksin ya daripada menghindari hal yang tidak. Tapi sejauh saya ke lapangan juga ada juga yang berpendapat mending nggak usah divaksin karena mahal tapi toh dampak kerugiannya kalau ada tiba-tiba wabah dulu kan tahun 2003 sampai 2004 itu kan pernah ada wabah AI. Ya di Indonesia itu matinya 16 juta ekor bayangkan. Krisis ayam tuh dok ya? Iya bukan krisis ayam peternak itu jadi takut jadi parno mau punya ayam jadi sampai kalau ada wabah AI di kandang itu bau darah karena matinya itu cepat sekali. Itu kan menakutkan kan yang seperti itu. Nah,
kita kan tahu kalau di One Health itu ada prinsip emerging dan re-emerging disease ya. Ya, AI itu termasuk salah satunya. Barangkali nanti ada ancaman AI di ayam lagi gitu, menimbulkan banyak kematian, ya salah satu upaya kita ya vaksin gitu. Tapi vaksin AI itu kan nggak ada yang live, semua yang inaktif yang kill, jadi tidak akan menyebarkan penyakit. Gitu. Insya Allah aman ya. Aman kalau aku. Mungkin pesannya itu sangat penting ya. Apalagi untuk para peternak, lebih baik kita mengeluarkan sedikit daripada kita rugi banyak. Ya benar. Udah divaksin ya teman-teman. Ya mungkin tidak terasa yang tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dok, dan topik ini jujur sangat seru sih dok. Bener banget. Ya, calon dokter kamu. Amin ya. Bener banget Teteh. Topik kali ini tuh sangat seru karena tuh ternyata dokter hewan tuh sangat-sangat bekerja keras di banyak layar untuk memastikan kesehatan hewan dan juga manusia melalui vaksin ya ternyata ya. Dan juga ekonomi. Ekonomi paling penting itu ya. Itu yang paling saya catat, ekonomi. Ekonomi. Aku nih juga sangat-sangat terinspirasi nih sama mereka, jadi pengen gitu. Gak sabar pengen jadi dokter hewan. Ya kalau kerja di perusahaan obat itu jenjang karir juga banyak gitu ya. Maksudnya peluang karir banyak, apalagi kalau teman-teman ternyata bisa bikin sendiri perusahaan bersama-sama lah, misalkan dari sejak mahasiswa ngerintis gitu misalkan. Ya itu tidak menutup kemungkinan gitu kan. Jangan, maksudnya berpikirnya bisa ke depan, itu kan hal yang besar ya kalau misalkan bisa bikin vaksin anjing kucing yang lokal gitu. Sejauh ini kan belum ada misalkan gitu. Keren deh, bisa tuh. Kita pikirkan dan kita diskusikan di belakang layar. Tapi sayang banget nih mungkin kita harus menutup podcastnya, dan terima kasih kepada Dokter Amanda yang sudah mau bersedia berdiskusi dengan kami di sini. Terakhir banget nih dok, sebelum menutup perbincangan kita kali ini, barangkali ini dokter ada closing statement nih untuk pendengar setia podcast Kriwil. Oh iya. Kalau pesan saya sih jangan takut terhadap penyakit infeksius. Kalau kita belajar, kita nggak akan takut, itu aja. Waduh. Kita belajar. Terima kasih banyak dokter atas closing statementnya. Sebelum benar-benar mengakhiri, di sini kami dari perwakilan Hima Kedokteran Hewan mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengobrol dan sharing banyak di podcast kali ini. Ya baik, semoga kita dapat bertemu lagi di podcast selanjutnya ya dok. Sehat selalu dan lancar untuk segala urusannya dokter. Baik ya, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih juga dokter. Dok. Sama-sama. Terima kasih juga pada teman-teman podcast yang setelah setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita diskusikan dan teman-teman dapat bermanfaat, menambah wawasan juga. Nah, berakhirnya sesi podcast kali ini, berakhir pula sesi kami menjadi seorang podcaster. Ya baik, saya Anissa Bening dan aku Isin Hasanah. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kriwil selanjutnya. Dadah.